Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, ayo mengamati pada halaman 17. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Bangun datar yang ada pada gambar di atas adalah sebanyak puluhan. Hal ini berupa perkiraan karena bangunan tidak sepenuhnya terlihat atau tertutup gambar orang. Jenis bangun datar bermacam-macam, antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Pada atap di gambar tersebut memiliki bangun datar persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Apakah segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Segi banyak merupakan kurva tertutup karena seluruh sisinya dibatasi oleh garis. 2. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Iya, karena ruas garis merupakan potongan-potongan sebuah garis yang lurus atau bukan patah atau lengkung yang memiliki dua titik ujung. 3. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Contoh, segitiga, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, pentagon, heksagon, dan lain-lain. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Segi banyak: segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon, dan sebagainya. Bukan segi banyak yaitu lingkaran, oval, setengah lingkaran, bulan sabit, dan sebagainya. Penjelasan: segi banyak adalah kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Tepatnya adalah bangun dengan sisi sama panjang. Segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 1. Segi banyak beraturan dengan ciri-ciri yakni sisi-sisi sama, sudut-sudut sama, dan bentuknya harus cembung. Contohnya segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon, dan sebagainya. 2. Segi banyak tidak beraturan dengan ciri-ciri yakni sisi-sisi tidak sama, sudut-sudut tidak sama,
dan bentuknya bisa cembung atau cekung. Sedangkan yang dimaksud bukan segi banyak adalah bangun tertutup yang terdiri atas garis saja dan juga kurva lengkung. Ciri-ciri bukan segi banyak adalah kurva tidak selalu tertutup, bentuk bisa cembung atau cekung, tidak selalu memiliki sudut, dan tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Contohnya yaitu lingkaran, oval, setengah lingkaran, bulan sabit, dan sebagainya. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Perbedaannya adalah tata bahasanya berbeda, dengan cara penulisannya berbeda. Persamaannya adalah sama-sama mengamati tentang satu hal. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini, masing-masing minimal 3. Perhatikan tabel berikut. Berikut ini adalah contoh gambar segi banyak dan bukan segi banyak. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Contoh segi banyak yaitu segi 5, segi 3, dan persegi. Bukan segi banyak contohnya yaitu lingkaran, oval, dan bulat. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Segi banyak adalah kurva tertutup yang seluruh isinya dibatasi oleh garis. Misalnya segitiga, segi 4, pentagon, dan lain-lain. Penggunaan segi banyak dalam kehidupan sehari-hari antara lain pintu, jendela, buku, kotak, lemari, bintang, dan lain-lain. Manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari adalah segala alat bantu makhluk hidup, terutama manusia. Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, maka makhluk hidup, terutama manusia, akan mengalami kesulitan. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Berikut ini adalah contoh gambar bukan segi banyak dan gambar segi banyak. Definisi: segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi terdiri atas garis lurus. Ciri-ciri: yang pertama, sisinya berbentuk garis lurus. 2. Bentuknya tertutup. Dan 3. Paling sedikit memiliki 3 sisi. Ayo berkreasi pada halaman 25. Buatlah satu bentuk rumah, tarian, keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah, seperti tari Bungong Jempa dari Aceh. Berikut ini adalah salah satu bentuk tarian dan rumah adat dari Tangram. Perhatikan contoh berikut. Ayo berdiskusi pada halaman 28. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya.
Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Identifikasi keberagaman berikut. Yang pertama, Pak Sami, asal dari Maluku, bahasa Maluku, makanan gohu ikan, alat musik fu atau tahuri, pakaian daerah baju cele, tarian lenso cakalele, kebiasaan kalwedo. Yang kedua, Pak Encep, asal dari Jawa Barat, bahasa Sunda, makanan oncom, alat musik angklung, pakaian daerah Sukapura, tarian tari jaipong, kebiasaan seren taon. 3. Pak Made, asal dari Bali, bahasa Bali, makanan ayam betutu, alat musik pereret, pakaian daerah Payas Agung, tarian legong dan kecak, kebiasaan yaitu ngaban. 4. Pak Udin, asal dari Jakarta, bahasa Betawi, makanan kerak telur, alat musik tehvan, pakaian daerah abang none, tarian ronggeng, kebiasaan palang pintu. Dan yang kelima yaitu Pak Nur, asal dari Jawa Tengah, bahasa Jawa, makanan getuk, alat musik gamelan, pakaian daerah kebaya, tarian bambangan cakil, kebiasaan mitoni. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Mari kita diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Yang dilakukan warga desa Kampung Babakan yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Mereka melakukan kerja bakti karena lingkungan di kampung mereka sangat kotor. 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Ya, karena dengan gotong royong dan kerjasama, maka pekerjaan menjadi lebih mudah. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya yaitu untuk mempererat tali persaudaraan sesama manusia di Kampung Babakan, untuk meningkatkan solidaritas antar sesama. 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Yaitu yang terjadi perselisihan, gotong royong dan kerjasama tidak akan tercapai, dan hidup menjadi tidak tentram. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu,
pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? 1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Yaitu, terdapat sejumlah keragaman yang kelompok saya miliki, antara lain adalah keragaman suku, keragaman fisik, keragaman agama, keragaman pendapat, keragaman kegemaran, keragaman selera mengenai makanan, keragaman hobi, keragaman tinggi badan, keragaman warna kulit, keragaman watak, keragaman ide, dan cara pandang, serta masih banyak lagi lainnya. 2. Apakah ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Ciri fisik itu pasti akan berbeda, namun perbedaan itu bukan berarti tidak boleh bersatu. Walau kita berbeda, namun kita tetap bersatu dan bersama. 3. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Yaitu karena faktor ciri fisik bukan hal penting sebagai orang Indonesia. Berbeda itu hal yang biasa, jadi sesuai mutu kita. Berbeda-beda tetapi satu jua. Kerjasama adalah hal yang baik bagi warga negara Indonesia. 4. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Tentu kita tidak mempunyai pendapat yang sama, karena pikiran setiap orang itu berbeda-beda dan setiap orang mempunyai hak mengeluarkan pendapat. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat? Sikap kita adalah saling menghargai pendapat tersebut, tidak saling memaksakan kehendak. Sikap menghargai pendapat satu sama lain perlu ditumbuhkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis, seperti sikap yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Tentu saja tidak, karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Pada dasarnya, setiap individu mempunyai hak mengutarakan pendapat yang merupakan sebuah hak asasi manusia, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Pasal 19 dan 20. 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Dengan adanya keberagaman itu, jelas membawa manfaat bagi sebuah kelompok atau lebih, karena dengan perbedaan kita bisa lebih memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Ayo renungkan pada halaman 33. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu belajar bentuk persegi banyak, budaya Indonesia, membuat tanggram, dan nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Yaitu dengan cara saling percaya, tolong-menolong dalam kesusahan, yang dapat diwujudkan dengan gotong royong dan kerja bakti. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.